Baik, selamat pagi saya ucapkan untuk semua siswa kelas 11 IPS yang saya banggakan. Saya harap semuanya tetap menjaga kesehatan dengan cara tetap berada di rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar. Nah, pada kesempatan ini merupakan pertemuan pertama kita untuk pembelajaran berbasis daring. Maka saya harapkan keseriusan dari semua siswa-siswi sekalian, bahwa meskipun ini dalam bentuk daring tetapi tingkat keseriusan Anda dalam mengikuti materi yang saya sampaikan sama dengan pembelajaran tatap muka. Anak-anak sekalian, sebelum saya menyampaikan materi untuk pertemuan pertama ini, saya ingin mengingatkan kembali beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tugas sebelumnya, yaitu tentang menyusun karya ilmiah. Saya ingatkan kembali bahwa karya ilmiah yang sudah dipresentasikan itu mohon disempurnakan lagi, kemudian nanti pada saat masuk cetakan atau printan dari karya tulis per kelompok itu mohon dikumpulkan ke saya. Jadi ketika masuk nanti harapannya semuanya bisa dibawa. Kemudian yang kedua, pada saat saya menyampaikan materi, mohon anak-anak sekalian untuk mendengarkan penjelasan yang saya berikan dengan konsentrasi, dengan penuh perhatian agar bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, mohon semua materi yang saya sampaikan dalam video ini dicatat ke dalam buku catatan. Nanti pada saat pertemuan tatap muka, catatan Anda akan saya periksa kembali. Dan untuk tugas, mohon dikerjakan hari ini juga dan nanti dikumpulkan ke Google Classroom. Mohon dikirimkan langsung hari ini, dan tolong diperhatikan batas waktu pengerjaannya. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi pertama kita, pembelajaran berbasis daring, judulnya adalah menilai karya sastra melalui resensi. Nah, terkait dengan resensi, saya harapkan ini bukan merupakan hal baru untuk Anda, tetapi materi tentang resensi ini sebenarnya sudah dipelajari sebelumnya, baik di SMA maupun di SMP. Kalau di SMP biasanya itu istilahnya teks ulasan. Teks ulasan itu sama dengan resensi, artinya kita dalam menulis teks resensi itu kita harus menilai isi sebuah buku. Jadi isinya adalah penilaian terhadap sebuah buku. Nah, namanya penilaian, tentu kita harus mengulas apa yang menjadi kelebihan dari buku tersebut dan apa yang menjadi kekurangan dari buku tersebut. Itulah yang membedakan antara resensi dengan ringkasan buku. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini merupakan bagian dari kompetensi dasar membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Jadi ini merupakan kompetensi dasar pengetahuan 3.16. Anda nanti dalam prosesnya itu diminta untuk membandingkan isi dari resensi, dari teks resensi yang terdapat pada buku paket yang Anda miliki. Maka dari sekarang silahkan Anda siapkan buku paket Anda, karena nanti itu dipakai materi untuk tugasnya nanti, teks untuk tugasnya itu nanti ada di buku paket tersebut. Maka silahkan disiapkan dari sekarang. Namanya membandingkan artinya tentu ada dua hal yang diamati, ada dua hal, ada dua teks yang dibaca. Kemudian dua hal tersebut atau dua teks tersebut Anda bandingkan dari segi isinya maupun dari segi sistematikanya.
Nah, untuk materi yang pertama terkait dengan resensi, di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu resensi terlebih dahulu. Tentang pengertian resensi, di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan resensi adalah ulasan tentang kelebihan dan kekurangan sebuah buku, film, atau drama yang biasanya dipublikasikan melalui media massa. Nah, media massa di sini bisa koran, bisa majalah, bisa media online seperti yang Anda gunakan sekarang ini. Nah, sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa resensi itu merupakan ulasan atau penilaian tentang kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Tentu tidak dibatasi buku saja, tapi juga bisa film, bisa drama, bisa lagu, dan jenis-jenis karya seni yang lainnya ataupun karya sastra yang lainnya. Semuanya bisa diulas dengan teks resensi. Tadi sudah saya dikatakan di awal bahwa itulah perbedaan antara resensi dengan ringkasan. Kalau ringkasan itu kita hanya merangkum. Tetapi kalau dalam resensi, kita merangkum sedikit isi buku, tetapi yang menjadi ciri khasnya adalah kita juga memberikan penilaian. Apa kelebihannya dan apa kekurangan dari buku yang kita resensi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan resensi. Di sini dikatakan tujuan meresensi buku adalah untuk memberi penilaian atas kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Selain itu, resensi juga berfungsi sebagai iklan atau promosi buku tersebut. Oleh karena itu, buku yang diresensi biasanya adalah buku-buku terbitan terbaru. Jadi, untuk resensi itu sendiri, karena kita sebagai pembaca memberikan penilaian terkait dengan kelebihan dan kekurangan sebuah buku, maka sebenarnya resensi ini sama dengan kita mempromosikan atau mengiklankan sebuah buku. Hanya saja catatannya bahwa kita mengiklankan atau mempromosikannya itu secara jujur. Mengapa saya katakan secara jujur? Karena di dalam di dalam resensi yang kita tulis itu, selain menyebutkan kelebihan-kelebihan, kita juga menyebutkan kekurangan-kekurangan. Nah, kalau dalam promosi atau iklan yang sebenarnya kan untuk kekurangan itu biasanya ditutup-tutupi atau disembunyikan, sebisa mungkin disembunyikan. Tetapi kalau dalam resensi tidak. Kita harus mengupas secara jujur apa yang menjadi kelebihan. Begitu juga dengan apa yang menjadi kekurangan dari buku atau karya yang kita nilai, yang kita ulas dalam teks yang akan kita tulis. Nah, di sini juga dikatakan bahwa yang diresensi itu biasanya buku-buku baru. Nah, anak-anak sekalian, biasanya penulis resensi itu biasa disebut presentator. Itu biasanya juga bisa menghasilkan uang. Dalam arti kalau resensi yang Anda buat itu bisa dimuat di media massa, baik cetak maupun online, maka biasanya dari pihak media akan memberikan honor kepada Anda. Itulah yang saya maksud bahwa menulis resensi dapat menambah penghasilan bagi mereka yang betul-betul menekuni bidang ini. Yang selanjutnya adalah prinsip menulis resensi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah teks resensi. Yang pertama, Anda harus memahami atau menangkap tujuan pengarang dalam karyanya. Jadi, kita juga harus paham apa tujuan yang hendak dicapai oleh seorang pengarang dalam karyanya tersebut. Pesan apa yang ingin disampaikan. Kemudian nilai-nilai apa yang hendak disampaikan dalam karyanya tersebut, kita harus bisa memahaminya. Nah, untuk bisa memahami apa tujuan dari pengarang dalam karyanya, maka kita harus memahami secara utuh. Artinya kita harus membaca dari awal sampai akhir buku tersebut, baru kita bisa memberikan penilaian yang objektif. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan dalam membuat resensi.
tujuan Anda membuat resensi itu untuk apa? Tadi saya katakan juga bahwa salah satu tujuan membuat resensi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Selain itu juga tujuan kita membuat resensi biasanya adalah untuk bisa dikirimkan ke media massa. Nah, kalau tujuannya seperti itu, maka kualitas tulisan yang kita hasilkan harus betul-betul diperhatikan, baik dari segi isinya maupun dari segi ejaan dan struktur kalimat yang kita gunakan. Itu harus diperhatikan betul-betul kalau memang kita ingin targetnya adalah supaya karya kita itu bisa dimuat di media massa, maka itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah mengenal selera dan tingkat pemahaman target pembaca resensi tersebut. Jadi kita juga harus tahu kira-kira siapa yang akan membaca resensi yang akan kita hasilkan. Nah, kalau targetnya adalah kaula muda, maka bahasanya bisa menyesuaikan. Ini terkait dengan pemilihan bahasa biasanya. Kalau targetnya adalah kalangan bisnis misalnya ya, atau kalangan pengusaha dan lain sebagainya, maka bahasa yang kita gunakan, ragam bahasa yang kita gunakan juga menyesuaikan. Yang keempat, memiliki pengetahuan luas diperlukan ketika menentukan kelebihan dan kekurangan buku. Artinya di sini bahwa Anda juga harus banyak membaca banyak buku. Jadi kita bisa membandingkan. Misalnya karya yang kita bahas itu tentang topik A. Kemudian sebelumnya juga kita pernah membaca buku yang membahas topik yang sama, maka kita bisa membandingkan. Oh, dibandingkan dengan yang karya yang sebelumnya, karya yang sekarang jauh lebih bagus, atau mungkin sebaliknya ya, justru jauh lebih kurang kualitasnya dibandingkan yang sebelumnya. Itu tujuannya mengapa kita harus banyak membaca. Yang terakhir, jadilah pengamat sekaligus kolektor buku. Nah, ini juga terkait dengan yang nomor 4 tadi ya. Dengan mengoleksi kita banyak membaca, dengan banyak membaca pengetahuan kita luas. Kalau pengetahuan kita luas, maka kita bisa memberikan penilaian yang berkualitas atau bermutu untuk karya yang sedang kita ulas. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian resensi. Bagian-bagian resensi di sini ada 5. Nanti Anda bisa dalami ketika Anda membaca contoh teks resensi yang ada pada buku paket ketika Anda mengerjakan tugas dari saya. Yang pertama adalah identitas buku. Jadi biasanya untuk resensi itu ada judul resensinya apa. Kemudian setelah judul itu Anda diminta untuk menuliskan identitas buku. Nah, identitas buku itu meliputi judul buku, penulis bukunya siapa, jumlah halaman bukunya berapa, kemudian keterangan-keterangan lainnya yang terkait dengan buku tersebut. Buku tersebut cetakan yang keberapa dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan identitas buku dipaparkan di situ. Setelah itu bagian yang kedua adalah kepengarangan. Kepengarangan di sini kita menyampaikan siapa penulis buku tersebut, latar belakangnya seperti apa, prestasinya apa, penghargaan yang pernah dia dapat apa saja dan lain sebagainya. Ini terkait dengan penulis buku tersebut. Kita perkenalkan secara singkat. Yang ketiga, ringkasan isi buku atau sinopsis. Nah, di sini kita juga memberikan gambaran kepada pembaca tentang isi dari buku yang kita resensi. Ya, dalam 2 paragraf lah, kurang lebih 2 paragraf. Anda menyampaikan apa yang dibahas dalam buku yang Anda resensi tersebut. Intisarinya apa, itu disampaikan di situ. Kemudian setelah itu baru Anda memaparkan kelebihan dan kekurangannya. Pada saat menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku, di sini Anda memberikan penilaian seobjektif mungkin. Objektif itu berarti sesuai dengan kenyataan. Ya, kelebihan buku itu apa?
berdasarkan temuan Anda pada saat Anda membaca, baik dari segi isi maupun dari segi ejaannya, struktur kalimatnya, kualitas sampul bukunya, kemudian kualitas kertas yang digunakan untuk mencetak buku tersebut dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dinilai. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, Anda ulas sejujur-jujurnya berdasarkan penilaian Anda. Nah, ini dibuat dalam 2 paragraf. Misalnya kelebihan 1 paragraf, kemudian paragraf berikutnya untuk kekurangan. Di sini Anda menganalisis. Jadi hasil penilaian Anda itu kalau bisa dibuat sedetail mungkin berdasarkan hasil temuan pada saat Anda membaca. Kemudian yang terakhir biasanya berisi rekomendasi. Rekomendasi itu adalah siapa yang layak membaca tersebut. Buku tersebut layak dibaca oleh siapa? Apakah anak-anak, remaja, orang dewasa, atau bahkan mungkin hanya orang tua yang boleh membaca buku tersebut. Alasannya apa? Anda jelaskan. Nah, itu untuk bagian-bagian resensi. Anak-anak sekalian, demikian penjelasan singkat dari saya terkait dengan materi tentang resensi khusus untuk KD 3.16. Kalau mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket, membaca materi yang khusus membahas tentang resensi. Silakan dilihat di daftar isi halaman berapa dari buku paket Anda yang membahas tentang resensi. Silakan dibaca di situ untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan resensi. Untuk selanjutnya saya berikan tugas. Ada 2 nomor. Yang pertama, bacalah dengan seksama teks resensi 1 tentang buku berjudul Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang, dan teks resensi 2 tentang buku berjudul Istanbul, Kenangan Sebuah Kota pada buku paket. Nanti silakan dicari di buku paket. Kemudian setelah itu yang nomor 2, setelah dibaca bandingkan isi kedua teks resensi tersebut. Jadi inti daripada tugas ini adalah saya minta membandingkan 2 teks resensi yang terdapat pada buku paket yang Anda pegang saat ini. Silakan dibaca, dipahami isinya, kemudian Anda bandingkan isi dari kedua teks resensi tersebut. Nah, untuk jawabannya Anda isikan ke dalam tabel seperti biasanya, ke dalam tabel seperti yang sudah saya contohkan pada slide ini. Jadi kolom 1 itu teks 1, kolom 2 teks 2, kolom ketiga itu berisi kesimpulan. Ya, misalnya teks 1 itu identitas bukunya apa saja, mulai dari judul buku, pengarangnya siapa, dan lain sebagainya. Teks 2 itu juga sama. Kemudian yang kedua, ringkasan isi buku teks 1 seperti apa, ringkasan buku teks 2 seperti apa, dan seterusnya. Setelah semuanya terisi dari nomor 1 sampai nomor 5, selanjutnya anak-anak saya minta membuat sebuah kesimpulan. Berdasarkan perbandingan tersebut, kesimpulan Anda apa terkait dengan ciri-ciri dari teks resensi. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan seterusnya. Untuk jumlah ciri-cirinya saya tidak batasi. Kalau bisa menentukan 5, kalau bisa menentukan 10, silahkan ya. Itu. Nah, itu tugas Anda. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti setelah selesai dikerjakan, hasilnya diketik di Microsoft Word, kemudian Anda kirimkan kembali melalui Google Classroom kepada saya. Silahkan diketik, dikerjakan. Saya berikan batas waktu sampai pukul 23:59 nanti malam. Selamat mengerjakan, mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini akan saya nilai
saya masukkan ke dalam daftar nilai untuk KD 3.16. Demikian anak-anak, selamat berproses, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat